Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi berjumpa dalam acara Sapaan Gembala bersama dengan saya, Albert Markus Puntodewo, yang saat ini melayani sebagai seorang pendeta di GKI Cikarang. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, sungguh kami bersyukur atas setiap anugerah juga berkat yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat menikmati nafas hidup yang baru di hari ini, kesempatan yang baru bagi kami untuk membarui diri dan terus melangkah dalam laku pertobatan bersama dengan Tuhan. Dan oleh karena itu ya Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi pelita dalam hati kami, menuntun kami kepada apa yang Tuhan kehendaki di tengah kehidupan kami. Dan biarlah ya Tuhan, firman itulah yang menyentuh hati kami, mengubahkan diri kami, sehingga kehidupan kami Tuhan dapat seturut dengan kehendak-Mu. Namun Tuhan, kami juga menyadari keterbatasan diri kami, sehingga kami memohon pertolongan dari Tuhan, terkhusus kiranya Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, sehingga kami bukan hanya dapat mengerti, tapi juga dapat melakukan, memelihara firman itu dalam keseharian kehidupan kami. Di dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini diambil dari Lukas 6 ayat 20 sampai dengan 23. Demikian. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kamu yang saat ini sedang lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu, dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi." Saudara yang dikasihi Tuhan, tagar Indonesia Gelap barangkali belakangan ini jadi sensasi di tengah dunia maya. Nggak sedikit netizen yang melihat bahwa dalam perjalanan Indonesia belakangan ini sedang ada dalam fase-fase terpuruk di dalam kehidupan bersama. Tentu ini bukan tanpa alasan. Ini bisa disebabkan oleh banyaknya juga kasus korupsi, pemberitaan tentang kasus-kasus korupsi yang tak kunjung berhenti di dalam kehidupan bersama di tengah bangsa ini. Selain itu, secara ekonomi juga beberapa menganggap Indonesia sedang ada dalam fase yang sulit. Ini dibuktikan dengan kebutuhan keseharian yang makin lama makin mahal. Lalu juga mendapatkan pekerjaan makin sulit. Di luar itu juga ada beberapa orang yang kemudian mengalami PHK dari perusahaan atau tempatnya bekerja. Tentu ini sebuah fenomena yang membuat kita menjadi miris di tengah kehidupan bersama sebagai sebuah bangsa. Mungkin Anda juga salah satu orang yang mengalami dampaknya. Barangkali omset penjualan di usaha Anda mulai menurun. Barangkali juga ada di antara Anda yang sedang mencari pekerjaan tapi tak kunjung mendapatkan pekerjaan itu. Barangkali ada juga di antara Anda yang mengalami PHK dari perusahaan tempat Anda bekerja. Mungkin ada sebagian dari kita yang sedang mengalami kesulitan secara ekonomi. Nah, dalam situasi-situasi seperti itu, di mana ada penderitaan, ada tantangan, ada kesesakan yang dihadapi, tentu pikiran untuk kemudian menjadi putus asa jadi salah satu pikiran yang cukup mempengaruhi diri. Karena tentu putus asa, menyerah dalam situasi yang seperti itu seperti hantu yang sedang mengintip dari balik jendela, siap menerkam kita, menerjang kita. Kapanpun kita kemudian menjadi menyerah dengan situasi kehidupan kita. Nah, lalu kita harus bagaimana di tengah situasi yang mungkin penuh dengan penderitaan ini? Mari kita melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas 6 ayat 20. Dalam Lukas 6 ayat 20 Tuhan Yesus mengatakan demikian. "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah." Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, barangkali bagi sebagian kita perkataan Kristus ini jadi sebuah
semacam pengharapan yang semu, pernyataan yang klise di tengah penderitaan yang kita alami. Tapi apa memang benar demikian? Untuk dapat memahami perkataan ini, kita juga mesti memahami konteks kemiskinan yang pada waktu itu ada dan dijalani di tengah masyarakat Yahudi. Dalam masyarakat Yahudi, kemiskinan dipandang sebagai sebuah akibat dari hidup yang jauh dari Allah. Artinya kemiskinan dipandang sebagai sebuah kutuk yang kemudian dijatuhkan Allah kepada orang-orang yang hidup jauh dari Allah. Dengan demikian, jadi sulit buat orang-orang yang menderita dan miskin itu bangkit dari keterpurukannya. Pada akhirnya mereka dipaksa untuk menerima derita dan juga kemiskinan yang dialami sebab dipandang sebagai manusia yang terkutuk di tengah kehidupan masyarakat, manusia yang jauh dari Allah. Oleh karena itu pilihan yang mungkin bisa mereka lalui ya hanya berputus asa, menyerah dengan kehidupannya, dan kemudian mereka tidak melakukan apapun untuk bangkit dari kondisi yang sulit yang mereka alami. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sendiri tidak setuju dengan pandangan semacam ini. Bagi Yesus, yang namanya miskin dan kaya tidak dapat serta-merta dipandang sebagai sebuah kutuk atau berkat karena orang jauh atau dekat dengan Allah. Sebab ada juga situasi di mana orang-orang miskin merasakan kemiskinan karena memang tidak mendapatkan kesempatan untuk hidup lebih baik. Ada kemungkinan di mana mereka menjalani hidup dengan kemiskinan karena ada tekanan yang mereka alami, penindasan. Sehingga pada akhirnya mereka mengalami kemiskinan yang struktural di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan dengan demikian kata berbahagialah hai kamu yang miskin karena kamulah yang punya kerajaan Allah, bukan pertama-tama sebuah pengharapan yang kosong. Bukan pernyataan yang klise yang mau dilontarkan oleh Kristus kepada orang-orang yang sedang ada dalam derita. Justru pertama-tama Kristus mau mengatakan, mau membantah pola pikir yang berkembang di tengah masyarakat itu. Mau menyatakan bahwa justru Allah memperhatikan orang-orang yang ada dalam derita itu. Justru Allah memperhatikan orang-orang yang ada dalam pergumulan itu. Sehingga dengan demikian orang-orang yang sedang ada dalam derita itu kembali beroleh pengharapan sebagai bahan bakar untuk berpulih dari kondisi keterpurukan yang dialami. Sehingga mereka mau melangkah maju, mengupayakan sesuatu sehingga tidak jatuh dalam keterpurukan itu. Bahkan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan dengan sungguh, maka keberadaan Allah yang berada bersama dengan umat di tengah penderitaan itu juga sebetulnya nampak dalam diri Yesus Kristus itu sendiri. Dia yang hadir di tengah orang-orang yang diasingkan oleh masyarakat pada waktu itu. Dia yang bergaul dengan orang-orang yang sakit, orang-orang yang miskin, orang-orang yang dianggap berdosa. Itu adalah sebuah bentuk solidaritas Allah yang hadir di tengah kehidupan umat. Bahkan dalam peristiwa inkarnasi sendiri, sebetulnya Allah menunjukkan bahwa ia sungguh-sungguh berempati kepada manusia yang ada dalam derita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang rekan pernah berkata demikian, kita memang gak bisa menghentikan hujan. Tapi apa yang bisa kita lakukan di dalam hujan itu adalah kita bisa memilih. Kita bisa memilih mengambil payung, mengambil jas hujan kita, memakainya, lalu kemudian kita tidak kebasahan karena hujan itu. Atau kita bisa memilih sisi yang lainnya, membiarkan diri kita sehingga kita basah kuyup oleh hujan itu. Nah, rekan-rekan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini mirip dengan apa yang dikatakan oleh Stephen Covey. Dia bilang bahwa dalam kehidupan manusia ada hal-hal, bagian-bagian di mana kita tidak bisa sepenuhnya mengendalikan hal itu. Misalnya kondisi negara, kondisi ekonomi global, bencana alam, bahkan mungkin juga beberapa hal lain yang ada di sekitar kita, yang di luar diri kita itu tidak bisa kita kendalikan secara sepenuh.
Tapi juga ada sesuatu yang bisa kita kendalikan, yaitu apa yang ada dalam diri kita sendiri. Respon kita terhadap pengalaman-pengalaman, peristiwa-peristiwa, fenomena yang kita alami, itu bisa kita kendalikan dengan penuh. Kita bisa memilih bagaimana kita merespon fenomena yang terjadi di sekitar kita. Termasuk juga dalam kondisi penderitaan, termasuk juga dalam kondisi pergumulan, termasuk juga dalam kondisi ekonomi yang mungkin sedang tidak baik ini. Kita bisa memilih apakah kita hendak berputus asa dengan kehidupan kita, menyerah, lalu kemudian tidak melakukan apapun untuk bangkit dan berpulih dari itu, atau justru kita mau tetap berupaya supaya kita bisa keluar dari situasi penderitaan itu. Kita bisa memilih bagaimana respon kita menghadapi fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita. Tentu sambil mengingat bahwa dalam perjalanan menghadapi tantangan dan penderitaan itu, kita tidak pernah sendirian. Ada Kristus yang hadir bersama dengan kita. Ada Dia yang terus bersolidaritas bersama dengan kita. Ada Dia yang terus dengan setia menjadi kawan seperjalanan di tengah padang gurun penderitaan kita, di tengah padang gurun dunia kita. Ada Dia yang siap menopang kita ketika kita sedang terjatuh. Dan oleh karena itu, dalam situasi pergumulan penderitaan yang sedang kita alami, mari kita mengupayakan yang terbaik yang kita bisa untuk berpulih, tapi di sisi lain juga kita menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, mencari pertolongan Tuhan di dalam kita menghadapi penderitaan dan tantangan yang kita alami. Sehingga dalam arus penderitaan, kita terus dimampukan untuk bertahan, atau bahkan mungkin berbahagia karena cinta kasih-Nya. Mari kita tutup bersama renungan kita ini di dalam doa. Tuhan, di tengah perjalanan kehidupan kami di padang gurun dunia ini, sering kali kami berjumpa dengan tantangan dan penderitaan yang menghalangi langkah kami. Tapi Tuhan, di dalam situasi-situasi itu kami diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Apakah kami mau berputus asa, menyerah dengan kehidupan kami karena penderitaan yang ada dalam hidup kami? Atau kami memilih untuk bangkit, lalu mencari Allah, sumber pertolongan kami yang memampukan kami bertahan di tengah segala penderitaan? Biarlah Tuhan, dalam momen kali ini kami betul-betul menyerahkan diri kepada penyertaan-Mu ya Tuhan. Mencari pertolongan Allah itu di tengah segala tantangan dan derita yang kami hadapi. Biarlah kami memilih untuk berjalan bersama dengan Engkau, mengupayakan yang terbaik untuk berpulih dari kondisi pergumulan dan penderitaan itu. Sehingga akhirnya kami dapat berbahagia karena cinta kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami sadari ada banyak kelemahan, kerapuhan kami sebagai manusia. Tapi kami juga melihat bahwa Engkau adalah sosok yang setia berjalan bersama dengan kami. Dan oleh karena itu Tuhan, kami mau terus berharap. Kami mau menyerahkan diri kami ke dalam tangan penyertaan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau sertai kami dalam setiap langkah kami. Inilah doa-doa kami ya Tuhan, mampukanlah kami untuk melangkah, dan kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam penyertaan-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.